Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Serandaan, dimana yang akan kita telusuri kali ini adalah jembatan Serandaan lama guys, yang ada di depan kita itu. Dimana jembatan ini mempunyai sejarah yang panjang. Jadi sekitar dari jembatan ini itu juga banyak merupakan bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda dulu guys. Nah, diantaranya yang ada di depan sana itu yang menjadi kantor kecamatan mana itu? Pandak, Serandaan. Kantor kecamatan Serandaan itu dulu merupakan rumah pemotongan hewan atau rumah jagal. Kalau dalam peta Belanda tahun 1935, kantor ini itu dulu merupakan abattoir atau tempat pemotongan hewan seperti yang saya ceritakan dulu. Dan sekarang sudah menjadi kantor camat. Terus di sebelah ujung sana itu juga ada Opium Folkeplatz, di mana tempat tersebut itu seperti yang saya temui di daerah Gamping dulu. Kalau di daerah Gamping itu Opium Folkeplatznya itu sekarang menjadi SD. Kalau yang di sebelah sana itu, yang di ujung sana itu tadi, itu menjadi tempat bangunan guys. Nah, jembatan Serandaan yang ada di depan kita ini itu merupakan bangunan bersejarah yang dimana jembatan Serandaan ini mempunyai cerita yang panjang dari zaman kolonial Belanda dulu guys. Kita akan coba untuk menelusuri jembatan ini sambil bercerita tentang jembatan Belanda ini guys, buatan Belanda. Jadi tidak banyak yang tahu bahwa fungsi utama saat dibangunnya jembatan pada masa penjajahan Belanda adalah sebagai jembatan perlintasan kereta api guys, atau biasa kalau orang-orang di sini tuh digunakan sebagai jembatan lori atau pengangkut tebu. Tapi fungsi utama dari jembatan ini itu merupakan jembatan bisa digunakan sebagai jembatan manusia juga guys, kereta api manusia. Ini kalau kita lihat di sini tuh masih ada potongan rel kereta apinya guys. Nah, ini di bagian pinggir-pinggirnya itu masih ada rel kereta apinya. Coba kita lihat yang di bagian sini. Nampaknya di sini juga ini masih ada besi-besinya yang ada di sini. Nah, membicarakan lagi tentang sejarah dari jembatan ini. Jadi sedikit cerita sejarah jembatan Serandaan lama ini masih tertuliskan pada prasasti pada pagar jembatan di sebelah sisi barat yang ada di ujung dari jembatan ini guys. Nah, di sana itu ada prasasti di mana jembatan Serandaan ini yang kita lalui ini itu selesai dibangun tahun 1929 menurut catatan sejarah oleh pemerintahan Hindia yang bekerja sama dengan NIS atau Nederland Indisch Spoorweg Maskapai. Jadi fungsi utama dari jembatan kereta api ini yang kita sekarang berjalan ini itu dulu sebagai kereta api untuk lalu lintas tebu, meskipun tidak menutup kemungkinan ini difungsikan juga sebagai jalur kereta api untuk penumpang guys. Nah, jadi jembatan Serandaan lama ini itu telah mengalami beberapa alih fungsi dan rehabilitasi, diantaranya pengalihan fungsi dari jembatan kereta api lori menjadi
jembatan jalan raya pada tahun 1951. Terus penggantian lantai jembatan dari lantai kayu menjadi lantai beton itu pada tahun 1962. Jadi sekarang ini menjadi aspal seperti ini, guys. Dulu pada awalnya jembatan ini itu menggunakan lantainya itu bagian pijakan yang kita pijak ini bukan aspal melainkan kayu. Terus kemudian penggantian gelagar dari baja menjadi komposit itu ada 17 bentang dan beton slab ada 40 bentang serta pelebaran dari 3,3 meter menjadi 5,5 meter pada tahun 1979 sampai 1985, guys. Ini kondisi di sekitar dari jembatan serandaan yang lama, dan di depan kita itu merupakan jembatan serandaan yang baru. Nah, jika kalian pernah melewati dari jembatan yang baru itu, lokasi dari jembatan yang lama itu ada di sebelah utaranya, guys. Oke, kita lanjut. Jadi struktur bawah dari bagian pilar atau pondasi itu tidak pernah berubah dan tetap seperti jembatan yang lama dulu, guys. Nanti kita coba akan telusur ke bagian bawah. Tapi kita lihat dulu di bagian sana itu ada yang menyebabkan bagian dari jembatan ini itu sudah tidak difungsikan lagi, guys. Lalu jadi jembatan serandaan itu ada di atas Sungai Progo, guys. Nah, nanti kita akan lihat Sungai Progo. Dalam prasasti yang ada di bagian ujung dari jembatan ini, guys, ada di sana. Nah, itu tertulis ketika jembatan kereta api ini tuh berubah fungsi menjadi jembatan untuk lalu lintas kendaraan umum. Jadi pada tahun 1951 pemerintahan Republik Indonesia itu mengubah fungsi jembatan ini, jembatan kereta api yang kita pijak ini itu menjadi jembatan jalan raya dengan renovasi jalan. Jadi tahun 1951 dari jembatan kereta api menjadi jembatan raya seperti ini, guys. Sekarang sudah tidak berfungsikan karena di bagian depan itu yang akan kita tuju ini ambles di bagian tengahnya. Nah, kemudian bagian dari yang ambles ini tuh berada di aliran arus Sungai Progo yang menuju ke pantai di sana itu, guys. Nah, setiap 10 tahun sekali jembatan serandaan lama ini mengalami beberapa perbaikan. Ya, hingga akhirnya pada tahun 2000 ada 2 pilar jembatan yang ambles yang ada di depan kita ini, dan menjadi tanda berakhirnya dari jembatan ini, guys, jembatan serandaan ini. Nah, ini sekarang kita sudah ada di atas Sungai Progo, dan yang ada di depan kita itu merupakan jembatan serandaan yang baru, yang kedua. Nah, ini masih difungsikan sebagai lalu lintas kendaraan, tapi untuk mobil sudah tidak bisa karena di sini sudah dibuat seperti ini supaya tidak dilalui oleh kendaraan besar. Dan amblesnya itu ada tepat di bagian tengah ini, guys. Nah, ini di bagian tengah ini amblesnya itu merupakan Sungai Progo. Nah, prasastinya itu ada di ujung sana itu. Oke. Di
Ini panas sekali tapi banyak anginnya, jadi kita bisa menikmati suasananya. Jadi penyebab dari pilar yang amblas ada di bagian bawah dari jembatan ini itu karena adanya gerusan air sungai, yang karena air sungainya itu terlalu kencang, itu dulu sampai menggerus bagian pilarnya guys. Jadi dulu itu sudah ada tanda-tanda akan ada gerusan air sungai terhadap pilar-pilar ini. Terus kemudian sudah diupayakan supaya tidak terjadi gerusan, namun upaya tersebut kalah dengan alam guys, karena alam begitu kuat, apalagi air yang menggerus di bagian pilar ini guys. Nah, sehingga pada tahun 2005 sampai 2007 itu pembuatan dari jembatan serandaan yang baru ini selesai guys. Jadi pengerjaannya 2 tahun, dari 2005 sampai 2007 jembatan yang ada di depan kita itu selesai dibuat, sehingga jembatan serandaan yang lama yang ini sudah tidak dipakai lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan jembatan yang yang lama ini masih digunakan untuk menyeberang di atas sungai ini, namun hanya motor dan sepeda ontel saja guys. Nah, ini biasa digunakan untuk nongkrong masyarakat daerah sini sambil menikmati waktu sore hari. Dan biasanya ini kalau Ramadan itu digunakan untuk nongkrong sambil ngabuburit guys, sambil menunggu untuk berbuka. Itu di situ ada sarang burungnya guys, ada tumbuhan yang tumbuh. Oke, jadi di sini panas sekali. Kita coba untuk melihat di bagian bawah dari jembatan ini. Kita kembali ke bagian awal tadi guys. Kita coba telusuri yang di bagian awal tadi. Oh, ini ternyata menggunakan besi-besi seperti ini guys. Ini ternyata yang di bagian seperti yang saya tunjukkan ini tadi itu ternyata bukan rel, namun plat baja guys. Saya ralat, itu bukan rel tapi plat baja yang digunakan sebagai dasar dari jembatan ini guys. Tadi terlihat di sana, saya pikir tadi yang di sana itu sebagai rel kereta apinya, ternyata bukan. Terus di bagian pinggir-pinggir sungai, ini Sungai Progo atau sungai apa ya, saya rasa ini Sungai Progo guys. Itu di bagian pinggir-pinggirnya ada rumput gajah, atau kalau saya menyebutnya ini kolonjono, yang fungsinya bisa digunakan sebagai pakan ternak sapi gitu guys. Ini sengaja ditanam oleh masyarakat, itu sampai sana, itu sampai sana. Dan ini sudah disekat-sekat gitu guys. Jadi milik siapa gitu. Terus nanti ketika sudah besar seperti yang ada di bawah kita ini, itu kemudian dipanen dan digunakan sebagai makanan ternak sapi terutama guys. Jadi sebenarnya di bagian bantaran ini itu masih bagian dari Sungai Progo, namun di bagian samping ini sudah kering, sudah tidak ada airnya, dan digunakan sebagai atau dimanfaatkan sebagai perkebunan seperti ini guys. Itu yang di sebelah sini tuh bagian banyak pohon pisangnya guys.
Untuk panjang dari jembatan ini itu kurang lebih ada hampir 1 kiloan lah guys. Kalau tidak salah itu ada berapa meter ini ya? Bisa jadi kurang lebih ya, ini ada setengah kiloan lah untuk panjang dari jembatan ini. Dan lebarnya seperti yang saya sebutkan tadi itu ada 5,5 meter. Dulunya itu hanya 3,3. Kemudian terjadi pelebaran saat difungsikan menjadi jalan raya atau jembatan kendaraan, itu menjadi 5,5. Dulunya 3,3 saat masih menjadi jalur kereta api guys. Nah, ini merupakan salah satu jejak sejarah dari Serandaan di daerah Bantul. Itu yang di sana itu merupakan kecamatan Serandaan, itu masih wilayah Bantul. Kalau yang di daerah sana itu kecamatan Galur, sudah masuk Kulon Progo guys. Nah, dulu itu jembatan ini tuh menghubungkan antara pabrik gula Sewu Galur yang ada di Kulon Progo dengan stasiun Palbapang yang ada di Bantul sana itu guys. Saya juga pernah membuat vlognya tentang stasiun Palbapang dan pabrik gula Sewu Galur. Kalian bisa cari di video saya atau vlog saya sebelumnya. Jadi memang Belanda itu dalam melakukan penjajahan ya guys, itu tidak tanggung-tanggung. Mereka berani membuat bangunan-bangunan besar seperti jembatan ini yang membutuhkan biaya banyak. Itu karena mereka juga ingin mendapatkan bagian atau uang yang banyak dari pengolahan tebu yang ada, yang mereka kelola guys. Nah, kita coba untuk turun dan melihat di bagian bawah jembatan ini, yang konon ceritanya di bagian bawah atau pilar dari jembatan ini itu masih asli guys. Kita coba cek. Nah, kalau yang di sini itu merupakan jembatan yang baru guys. Jembatan Serandaan yang baru. Bagian bawahnya seperti itu. Kalau yang di sebelah sini itu merupakan jembatan Serandaan yang lama. Saya kurang paham apakah jembatan atau pilarnya ini seperti yang diceritakan tadi itu masih asli atau sudah buatan. Tapi kalau menurut saya, menurut pemahaman saya, penglihatan saya, ini sudah baru guys bagian pilarnya. Mungkin dari teman-teman ada yang paham bagian pilar ini masih asli atau sudah berubah, silahkan tulis di kolom komentar. Ini di bagian bawah guys. Nah, kalau yang di sana itu sudah beton, sudah baru itu guys. Ini sudah baru. Terus di sana itu ada seperti, kalau kita lihat itu merupakan pilar-pilar jembatan Serandaan lama seperti lorong seperti ini. Kita zoom. Nah, seperti itu guys.
Itu ada kerupuk. Nggak tahu milik siapa, guys. Nah, seperti inilah kondisi dari jembatan Serandaan di tahun 2020. Semoga informasi sejarah yang bisa saya berikan di jembatan Serandaan ini, daerah Bantul, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya di sekitar kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.